Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Lewat tatap maya untuk perkuliahan daring mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kali ini kita melakukan pertemuan yang ke-11, mengambil materi pokok bahasan tentang sistem manajemen data. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen selalu berkaitan dengan data, selalu berkaitan dengan informasi. Karena memang data dan informasi sebagai sumber daya informasi dalam rangka manajemen untuk pengambilan keputusan. Seperti biasa rekan-rekanku, sebelum kami membahas tentang topik bahasan pada kali ini, tujuan pembelajaran dari materi bab ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang manajemen data. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan dapat melakukan langkah-langkah dalam manajemen data. Itu tujuan pembelajaran rekan-rekanku semuanya. Kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa manajemen data sebagai sumber daya informasi. Data harus benar-benar valid. Data harus benar-benar akurat. Karena apa? Informasi data dipakai sebagai manajemen dalam pengambilan keputusan. Kalau seandainya datanya tidak benar, kurang valid, pengambilan keputusannya juga tidak benar. Contoh sederhana. Data kepala kita pusing. Ada beberapa alternatif kemungkinan kepalaku itu pusing. Bisa sakit flu, bisa pusing memikirkan permasalahan, bisa pusing karena hutang, dan segala macam. Nah, manajemen data, bagaimana mengelola data yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga data yang masuk benar-benar diolah, diklasifikasikan, dianalisis menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Penyimpanan daripada data harus dengan aman, rapi, agar memilah-milahkan lebih mudah. Kalau data disimpan tidak aman, mudah diambil, mudah dirubah dan segala macam, kevaliditasnya juga akan dipertanyakan. Dan apabila dibutuhkan, data yang tersimpan jadi kacau. Sama seperti tadi saya contohkan, kepala pusing tadi. Kita mengambilnya, wah pusing ini mikir hutang. Sementara ternyata tidak punya hutang. Tapi yang terjadi pusing adalah memikirkan masa depan perusahaan misalnya. Dalam manajemen data, kegiatan yang harus dilalui terkait dengan yang pertama mengumpulkan data. Saat ini kemajuan teknologi informasi, globalisasi, data sangat banyak sekali. Kita melihat pucuk dunia sana, ada apa, kebutuhan apa, ada kegiatan apa, semua terakses tanpa kendala apa. Nah,
kegiatan manajemen data yang pertama adalah bagaimana pengumpulan data. Pengumpulan data ini tidak begitu berpengaruh karena baru data masuk. Ketika data-data masuk, data-data terkumpul, mungkin yang saat ini tidak diperlukan tidak masalah. Tapi bisa juga mungkin di lain waktu data dibutuhkan. Sehingga dalam pengumpulan data ini tidak perlu harus ada pilah-pilah dulu. Setelah data yang terkumpul, langkah yang kedua adalah pengujian data. Apakah data ini relevan untuk kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan yang ini? Apakah data ini relevan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan yang itu? Ini ada pengujian. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penyimpanan data. Data dikumpulkan, data diuji. Penyimpanan ini penting. Kalau data dikumpul banyak sekali, tetapi tanpa disimpan dengan rapi, dengan baik, kacau, mungkin sudah tercampur dengan data-data yang tidak relevan, yang tidak valid misalnya. Penyimpanan data ini sebagai bank data sangat penting. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan data. Data kok dipelihara Pak? Iya. Karena apa? Saya sampaikan tadi. Bisa juga data saat ini belum dipakai. Tidak begitu relevan. Tetapi perkembangan selanjutnya mungkin data ini dipakai. Karena apa? Lingkungan berkembang sangat dinamis. Bergerak sangat cepat. Sehingga data-data ini perlu dipelihara agar aman. Kemudian ada penamaan data. Mengapa data perlu dinamakan? Agar sesuai dengan kebutuhan. Oh, kebutuhan untuk manajemen pemasaran. Data-data yang dibutuhkan adalah namanya AAPPBCC. Oh, data untuk pengembangan perusahaan. Dinamakan ini. Oh, data untuk pasar ekspor. Jadi dinamakan ini. Kegiatan manajemen selanjutnya adalah organisasi data. Karena data sebegitu banyaknya, ini perlu ada pengorganisasian. Data adalah sumber daya. Sama seperti sumber daya bahan baku, sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya yang lainnya. Sehingga harus diorganisasi dengan baik. Sama seperti kita mengelola sumber daya yang lain. Sehingga organisasi data dibutuhkan sekali dalam manajemen data. Dan yang ketujuh adalah pengambilan data untuk user atau pemakai. Kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 beres save. Nah, data-data yang mau dipakai untuk manajemen dalam mengambil keputusan. Oh, kalau kita ingin diversifikasi produk, apa data yang dibutuhkan? Oh, data tentang teknologi produk baru. Oh, data tentang bahan baku. Oh, data tentang peluang pasar yang ada. Dan segala macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ketujuh, bagaimana data itu dapat diambil oleh pemakai yang sudah ready. Ini menjadi data-data dalam pengambilan keputusan manajemen. Ketika kita mengelola data dengan manajemen data, sama seperti kalau kita mengelola memanajemen suatu permasalahan. Data ini sangat penting. Informasi ini sangat penting. Karena apa? Informasi berguna dalam manajemen pengambil keputusan. Sama seperti sumber daya yang lain. Anda bisa bayangkan ketika sebuah organisasi perusahaan sumber daya alatnya bermasalah.
hasilnya seperti apa? Produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar, atau kalau perlu malah produksi itu terhenti. Sumber daya manusia, Anda bisa bayangkan ketika misalnya dalam satu perusahaan tekstil dengan ribuan orang, sumber daya manusia untuk produksi, sumber daya manusianya tidak punya keahlian yang memadai. Meskipun alatnya bagus, sistemnya bagus, tapi sumber dayanya tidak bagus, juga tidak akan menghasilkan hasil produk yang baik. Sama juga data. Data ini sangat penting. Informasi sangat penting dalam rangka manajemen mengambil keputusan. Keputusan apa yang akan diambil berdasarkan data-data yang. Nah, dalam manajemen data, kalau bicara manajemen mesti bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana pengorganisasian, dan tidak kalah penting adalah bagaimana pengendalian. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen data, ada beberapa langkah. Sama kita analogkan seperti kita menganalisa masalah. Bagaimana sumber masalah itu kita kelola. Bagaimana solusi masalah yang harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah dalam manajemen data, yang pertama, mendefinisikan permasalahan. Yang akan diambil manajemen itu apa sih sebetulnya? Apakah masalah pemasaran, atau masalah produksi, atau masalah personalia, atau masalah yang lain? Definisi masalahnya harus jelas. Sehingga apa? Kalau definisi masalah jelas, data yang akan dibutuhkan sesuai. Jangan seperti contoh Pak Jalin tadi. Pusing, dikira penyakit, ternyata ada masalah. Identifikasi masalah setelah definisi masalah kelihatan, diidentifikasi. Oh, ternyata masalahnya ini. Sehingga keputusan yang diambil dengan definisi, dengan identifikasi, nyambung. Kalau definisinya tidak tepat, menarasikan, mendefinisikan, otomatis mengidentifikasinya juga tidak tepat. Kalau identifikasinya tidak sesuai, jelas pengambilan keputusan juga tidak sesuai. Langkah yang ketiga adalah menjelaskan kebutuhan informasi. Ingat, informasi adalah data yang sudah bermakna, sudah mempunyai makna. Informasi kerusakan di bagian ini, informasi kegancangan di daerah ini sudah punya. Kebutuhan akan informasi juga tidak lepas dari bagaimana identifikasi permasalahan tadi. Setelah kebutuhannya ada, bagaimana proses untuk menentukan prosesnya bagaimana. Oh, ternyata yang salah itu di alatnya. Oh, ternyata yang salah di pemasarannya. Oh, ternyata yang salah di penempatan personalianya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tidak the right man and the right place, tapi hanya menempatkan orang-orang saja. Dan yang kelima, bagaimana kebutuhan data yang ada. Kemudian bagaimana spesifikasi data. Ada spesifikasi tertentu. Sama-sama di pasar, antara segmentasi pasar A dengan segmentasi pasar B punya spesifikasi tertentu.
Saya ada cerita dari manajer perusahaan rokok begitu, kalau memasarkan produk rokok di Papua, yang laku yang punya kata-kata Jaya, Sukun Jaya, Gudang Garam Jaya, Menara Jaya. Ini nyata. Spesifikasi data di sana, di sana ternyata informasi spesifiknya adalah daerah dimunculkan untuk menambah kebanggaan masyarakat di sana. Langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen data ada mendefinisikan masalah, ada mengidentifikasi keputusan yang diambil, menjelaskan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang diperlukan, menentukan kebutuhan data, dan spesifikasi data. Sebelum kami tutup, kami perlu sampaikan bahwa manajemen data sama seperti manajemen sumber daya yang lain. Mengelola sumber daya manusia, mengelola sumber daya alat, mengelola sumber daya modal, itu perlu pengelolaan yang profesional. Sejak dari bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana mengorganisasikan, bagaimana pengendalian, yang semuanya itu perlu perencanaan yang mapan. Begitu juga sumber data. Kita mengelola data, kita memanage data seperti kita mengalurkan mengenai masalah. Tidak bisa yang namanya masalah kalau kita analisis dari awalnya, memetakannya benar, kemungkinan besar solusi yang diambil juga sesuai. Tetapi ketika mendefinisikan masalah, mendeteksi masalah di awalnya salah, harusnya keinginannya begini tetapi ternyata didefinisikan begitu, sehingga solusi akhirnya juga tidak baik. Sama juga ketika kita mengelola sumber daya informasi, dalam hal ini data. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa manajemen data hakikatnya adalah mengelola data-data yang simpan dan diproses ini menjadi data yang siap digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah ini, sini loh pentingnya, bahwa data itu sudah siap untuk dipakai menjadi dasar manajemen dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh manajemen kalkulasinya hanya dua. Apakah untung atau rugi? Tidak ada tengah-tengah. Kalau kita bicara manajemen perusahaan, keputusan yang diambil kalau tidak untung, ya rugi. Disinilah pentingnya manajemen data. Manajemen informasi, manajemen data kalau salah akan mengakibatkan salah juga dalam pengambilan keputusan. Contoh dalam pengambilan keputusan ekspansi. Ekspansi perusahaan untuk daerah tertentu mestinya harus data-data yang diolah, data-data yang diambil benar-benar data-data yang relevan. Benar-benar data-data yang punya hubungan dengan keputusan yang akan diambil. Kalau datanya ingin mengambil ekspansi perusahaan di Sumatera, tetapi yang masuk datanya adalah data dari Papua, karena salah dalam mendefinisikan masalah tadi, ya akhirnya kacau perusahaan manajemen yang diambil. Itu rekan-rekan kaitannya dengan pembahasan untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa untuk evaluasi dan bahan diskusi ini kami berikan 3 soal.
Yang pertama, jelaskan tentang manajemen data. Kemudian sebutkan dan berbicara tentang langkah-langkah dalam manajemen data. Karena apa? Langkah-langkah dalam pengambilan dalam manajemen data mungkin akan berbeda pemahaman antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Tidak apa-apa, itu dinamis. Berikan pendapat saudara tentang manajemen data bagi pendidikan tinggi. Saudara di perguruan tinggi, data-data yang dibutuhkan di perguruan tinggi sangat banyak. Bagaimana perguruan tinggi yang mengelola dengan stakeholder, ada mahasiswa, ada tenaga pendidik dan dosen, ada tenaga admin. Bagaimana data-data tentang manajemen data bagi perguruan tinggi dalam rangka untuk apa? Untuk perguruan tinggi menjadi lebih maju. Majunya perguruan tinggi aspeknya banyak sekali. Bisa dari mahasiswa, bisa dari tenaga pendidik dan tenaga pengajar, alumni, keluarga besar alumni. Ini akan sangat banyak sekali data-data yang dibutuhkan. Demikian rekan-rekanku untuk pertemuan pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari rekan-rekanku semuanya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat. Tidak lupa kami sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.